Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif innamal a'malu binniyat. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan berkah dari Allah, kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah azab durhaka kepada orang tua, ya, bagian yang kedua. Kemarin kita sudah membahas ada sekitar 7 ya azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di pertemuan yang lalu kita baru membahas 3. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, azab yang pertama kita ulangi lagi, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Yang kedua, durhaka kepada orang tua ia merupakan sebab amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Dia beramal soleh akan tapi melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, durhaka kepada orang tua dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada azab durhaka kepada orang tua yang keempat. Apa azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya? Azab yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua akan disegerakan hukumannya di dunia. Ini panitia kalau bisa matikan AC di belakang Pak Doni. Ya, kita ini memang nggak betah kalau dingin, Pak, ya. Kita dulu 4 tahun tinggal di Yaman Selatan, kota Hadramaut, itu panas kan gitu ya. Kalau ngajar di pondok itu ya, kemudian santriwati bawa kipas angin besar, saya minta untuk dimatikan. Mungkin ketularan orang Yaman Selatan kulitnya gitu ya, nggak seneng sama yang dingin-dingin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang keempat, durhaka kepada orang tua akan disegerakan hukumannya di dunia. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunub yu'ajirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Kata baginda Muhammad, kullu dzunub, setiap dosa itu Allah Subhanahu wa taala akhirkan balasannya pada hari kiamat. Jadi ketika seorang berbuat dosa, maka kemudian nanti akan mendapatkan balasan di hari kiamat, diakhirkan, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, illa kecuali inilah azab atau dosa
yang kemudian hukumannya langsung Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, tidak perlu nunggu-nunggu Pak sampai hari kiamat. Langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan balasan dosa tersebut di dunia. Yang pertama adalah uquqal walidaini, dosa durhaka kepada orang tua. Kata baginda Muhammad, fa innallaha yu'ajjilahu li sahibihi fil hayah qabla al mamat. Sesungguhnya dosa durhaka kepada orang tua itu azabnya, balasannya langsung Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala segerakan azab tersebut sebelum orang itu meninggal dunia. Masya Allah. Jadi langsung Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau kemudian dia sudah durhaka kepada orang tuanya itu sudah tidak nunggu sampai hari kiamat, hidupnya pasti sengsara ya. Dan ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yuakhirullah ta'ala ila yaumil qiyamah. Segala dosa Allah akhirkan sampai hari kiamat balasannya, kecuali ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala timpakan sebelum kematian datang menjemputnya, yaitu adalah uquqal walidaini, durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang hidup di muka bumi ini kok sampai tidak ada hubungan baik dengan kedua orang tuanya, sombong dengan orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya, yakin tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Karena Allah berjanji akan hancurkan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan azabnya sampai hari kiamat tiba ya. Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azabnya sebelum hari kiamat tiba. Begitu sebaliknya, berbakti kepada orang tua, pahalanya, balasannya juga akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia, kemudian di akhirat juga akan diberikan pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya manfaat ketika seorang berbakti kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saudara-saudara kita ya apa namanya, saudara-saudara kita Cina kan gitu ya, itu mereka mengenal namanya hoki ya. Kita pernah ya punya kawan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya berbaktinya kepada orang tua, bisnismen Pak, non muslim dia ya. Akan tetapi kemudian kita bertanya apa rahasianya sampai bisnisnya sukses seperti ini. Dia memiliki orang tua, kemudian apa, luar biasa penghormatannya kepada orang tuanya. Dan kita katakan, kenapa kok seperti itu? Hoki Mas gitu ya. Bukan kemudian untuk mendapatkan pahala, supaya apa? Ya mereka meyakini ketika dia ya apa namanya berbakti kepada orang tuanya itu akan mendatangkan rizki, kemudian akan memperlancar ya bisnis mereka Pak ya. Padahal kaidah ini adalah kaidah Islam. Orang yang berbakti kepada orang tuanya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan pahalanya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Begitu pula ketika durhaka kepada orang tua, azabnya akan Allah Subhanahu wa taala segerakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Kita bacakan lagi hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yu'ajilullahu li sahibiha al-uqubata. Ini dalam hadis ini diriwayatkan ya hadisnya oleh Ibnu La'al ya, dan hadisnya merupakan hadis yang makbul. Khamsun, kata baginda Muhammad, yu'ajilullah li sahibiha al-uqubah. Ada 5 dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya, segerakan azabnya di dunia ya. Jadi ada 5 dosa kata Rasul, siapa saja yang melakukan 5 dosa ini udah nggak usah nunggu-nunggu di akhirat, langsung akan Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya, segerakan kesengsaraannya di dunia.
Dan nanti bisa kita melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa apa ini? Dan mungkin kita juga bisa mencermati, mungkin ada saudara-saudara kita yang melakukan dosa ini, kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala berikan balasan di dunia. Yang pertama, al-baghyu, perbuatan dosa zina, Bapak Ibu. Perzinaan. Orang yang suka berzina, orang yang melakukan dosa zina itu tidak usah nunggu sampai hari kiamat, akan Allah hancurkan hidupnya di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sering melihat fenomena seperti ini. Ada laki-laki dan perempuan menikah. Ketika menikah, mulai perjalanan hidupnya dari nol. Maka ketika itu sang istri itu diuji. Jadi ujian seorang wanita ketika sudah menikah adalah kemiskinan suaminya. Ya, ini di sini, Pak. Ya, ujian kesetiaan seorang wanita ini ketika kemudian suaminya miskin, suaminya susah. Kemudian didukung luar biasa oleh istrinya ini, sehingga kemudian suaminya mendapatkan kesuksesan. Dan disinilah ujian seorang laki-laki yang sudah menikah adalah ketika dia mendapatkan kesuksesan hidup. Di sini kemudian kesetiaan seorang laki-laki diuji. Biasanya Allah akan mendatangkan ujian itu melalui apa, Bapak Ibu? Menikah mulai dari nol, bisnis sukses, apa kira-kira yang datang biasanya ini? Pelakor, kan gitu ya. Kita sering kemudian mendapatkan pelakor, ya, pengganggu laki orang, kan gitu ya. Allah uji ini, ya. Disinilah kemudian ya laki-laki ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ketika dulu kere, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wanita yang lirik itu, kan gitu ya. Ya, kemudian istri kita lah ini, kan gitu ya, yang kemudian menerima kita apa adanya, ya, nggak kaya aja sudah mau menemani, bersabar sampai laki-lakinya sukses. Ketika sukses, maka kemudian setelah itu banyak wanita-wanita yang melirik, Pak, ya, mobilnya yang sudah Pajero gitu ya, Alphard, kan gitu ya. Dulu kemana-mana pakai motor, ya, odong-odong, kan gitu ya, kadang-kadang macet dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ini tidak dilirik sama orang. Ketika sukses datang ujian, pelakor itu datang itu, naudzubillahi min dzalik, kemudian melakukan perbuatan zina. Maka ketika sudah seperti ini, apa kira-kira, Pak, ujungnya ini apa? Pasti keluarganya hancur, bisnisnya rugi, rumah tangganya berantakan. Dan ini banyak terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu dua, mungkin kita juga menyaksikan ada tetangga kita, misalnya ada saudara kita dari nol, Masya Allah, luar biasa ya perjuangannya. Ketika kemudian sukses, kemudian dia tergoda, ya, dengan wanita lain melakukan perzinaan, naudzubillah, langsung Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Saya mendapatkan fenomena seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu bukan hanya satu dua, ya, itu bukan hanya satu dua, ya. Maka kemudian ini yang pertama. Kenapa? Karena kata Rasul, dosa yang Allah segerakan di dunia adalah al-baghyu, perzinaan. Maka orang yang kemudian melakukan perzinaan itu, tunggu saja kehancurannya itu. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terjerumus kepada perzinaan, Bapak Ibu, itu dia hidupnya tidak akan tentram. Dari rona wajahnya saja sudah. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini salah seorang sahabat Rasul, kalau ketemu sama orang pezina itu sudah langsung tahu, Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ini adalah pezina, kata Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar mengetahui dari ya rona wajahnya itu, ini seorang pezina. Suatu hari ada orang yang habis berzina, ketemu sama Abu Bakar, maka kemudian istighfar Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala padamkan cahaya di hatinya. Dan fenomena perzinaan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini marak. Ada seorang ibu-ibu, ketika saya selesai mengisi majelis taklim, umurnya sekitar 56 tahun, Pak. Jaraknya dengan suaminya sekitar 5 atau 4 tahun.
Ini artinya suaminya sudah sekitar umur 60-an. Ya, sekitar 60-an. Ibu-ibu ini habis taklim, kemudian Ustaz saya pengen ketemu. Saya minta kemudian ada kawan, tolong, ini bahaya. Walaupun kemudian sudah tua itu ya enggak boleh kemudian berdua kan. Saya minta sama kawan saya, coba temenin saya, ini ibu ini mau curhat apa? Nangis, Pak. Dan beliau mengatakan, Pak Ustaz, semenjak saya menikah dengan suami saya, maka kemudian ketika itu suaminya sampai hari ini masih melakukan perzinaan dengan wanita lain. Ya, suka jajan Pak di luar kan katanya. Ya, kemudian dia menangis, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Anak ibu sudah berapa? Sudah banyak anaknya. Suaminya ibu umurnya berapa? Sekitar 60 tahunan. Ini masih suka jajan juga di luar kan katanya. Dan ini dipendam oleh ibu itu bertahun-tahun, ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa solusi Ustaz? Maka saya katakan, kalau ibu mampu bersabar, bersabarlah. Kalau bisa nggak usah diceraikan, kalau ibu bersabar. Ya. Nggak tinggal satu rumah tidak apa-apa, ikut sama anaknya. Kenapa nggak usah? Kok nggak diceraikan? Ya, ibu sudah tua, suami ibu juga sudah tua. A'maru ummati baina sitin wa sab'in, kata Rasul. Rata-rata umur umatku 60 sampai 70, ini sudah 60, tinggal nunggu saja. Nanti doakan terus ibu. Kalau suaminya bertobat, alhamdulillah. Suaminya tidak bertobat, ya sudah. Bagaimana Pak Ustaz? Minimal besok di akhirat jadi bempernya ibu-ibu itu. Bemper gimana? Karena kemudian apa? Ya, tidaklah seorang suami ini nanti akan mempertanggungjawabkan dosanya istrinya. Ada anak perempuan Bapak Ibu, ketika belum menikah itu yang nanggung bapaknya dosanya, ya, yang bertanggung jawab kan gitu ya. Bukan dia menanggung dosa anaknya, tidak, yang bertanggung jawab bapaknya. Ketika menikah, bertemu dengan seorang laki-laki, qabil tu nikah, maka tanggung jawab itu pindah kepada suaminya. Ya. Maka kemudian jangan main-main, pernikahan itu luar biasa Pak. Ketika kita berani nikahin anak orang itu ya, maka pertanggungjawaban dunia akhirat berada pada kita. Maka jangan sampai menjadi suami takut istri kan gitu ya. Pertanggungjawabannya berat Pak. Kita sudah banting tulang nyarikan nafkah untuk istri kan gitu ya. Pada hari kiamat kita masih dimintai pertanggungjawaban. Habis itu apa? Ya dimarahin sama istrinya ya, langsung ya jadi kayak tikus celurut kan gitu ya. Tahu tikus celurut itu Pak ya, enggak boleh. Selama itu dalam kebenaran. Jangan sampai kemudian istrinya kemudian salah, ya takut sama nanti kalau kamu ya enggak menurut sama saya walaupun kebatilan nanti ya saya minta pisah. Waduh istriku, itu kan ya. Ya, saya tidak bisa hidup tanpamu. Wah, tambah kementus ini perempuannya kan gitu ya. Lihat saja ini nggak bisa hidup tanpa saya kan gitu. Pertanggungjawaban seorang laki-laki berat. Maka kemudian saya katakan sama ibu ini, bismillah. Ya kalau mampu bersabar, bersabarlah. Kenapa? Ya besok minimal kalau ibu ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala masih punya suami. Ya, masih punya suami. Suaminya itu kalau kita ya jadi bempernya gitu Pak, ya tahu bempernya kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Minimal nanti meringankan ya tanggung jawab ibu di akhirat kelak. Ya, selesai dia menangis pulang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu pedihnya hati ibu ini, menahan bertahun-tahun. Maka dilihat dari perekonomiannya ya, kemudian susah pula ini orang hidupnya kan gitu ya. Maka kemudian ini adalah apa? Ya, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia adalah kemudian apa? Al-baghyu, yaitu perzinahan. Maka ini saya nasihatkan kepada diri saya, kepada bapak-bapak sekalian yang hari ini berada di puncak kesuksesan, maka kemudian apa? Jangan sampai kemudian naudzubillah tergoda dengan perzinahan ini. Ustadz bagaimana? Pengen kan gitu ya. Ya sudah nikah lagi Pak, 2 daripada berzina. Nggak diizinkan sama istrinya, coba dirayu bagaimana supaya diizinkan. Itu PR-nya kan gitu ya. Kalau cukup 1 saja alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti di akhirat nanti mendapatkan balasannya. Karena Rasul bersabda, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga melainkan Allah, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan orang tersebut dengan 72 bidadari selain istrinya di dunia. Masya Allah.
Orang kalau masuk surga dinikahkan berapa? 72 bidadari selain istrinya. Kalau istrinya satu berarti 72 ditambah satu berapa? 73. Kalau istrinya 4 di dunia, 72 tambah 4 berarti berapa istrinya? 76. Sampai kemudian ada sahabat yang datang, ya Rasul, masa 1 banding 73, 72 ya Rasul, apa kuat ya Rasul, kan gitu. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Inna rajula min ahlil jannah, sesungguhnya laki-laki penduduk surga itu yu'ta mi'atu quwwatin, diberikan 100 kali lipat ya kekuatan laki-laki yang paling terkuat di dunia. Masya Allah. Fil akli, dalam hal makan. Jadi kalau kemudian penduduk dunia itu makannya 1 piring, ya penduduk surga makannya berapa Pak? 100 piring. Fil akli wasyurbi, dalam hal minum, minumnya 1 gelas, penduduk surga 100 gelas. Wasyahwat, dalam hal syahwat atau nafsu Bapak Ibu, jadi nafsunya gede itu 100 kali lipat. Wal jima, dan dalam kekuatan hubungan suami istri itu diberikan kekuatan 1 banding 100. Nah ini istrinya berapa? 72, 73, masih sisa itu kekuatannya, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, al-ghadru, azab yang akan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia adalah penipuan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu dengan penipuan itu. Ya saya mau menipu orang ini, pokoknya itu orang kalau sudah menipu saudaranya, sudah, kalau tidak ikhlas doakan saja, kalau ikhlas sudah tunggu saja. Saya pernah bertemu dengan orang bisnis, ya dia bercerita terang-terangan, oh saya mendapatkan untung sekian juta, ratusan juta Pak, ya gimana itu caranya, ya kemudian dia mengajarkan sama kawan caranya seperti ini, menipu, ya maka kemudian gimana kayak ngono kuwi Mas, kan gitu ya, kawannya cerita, aku kon ngono kuwi wedi kan gitu, tapi ya untungnya setitik gimana kan gitu ya, kadang-kadang juga tergiur juga kan gitu ya, ya untung ratusan juta kan gitu ya. Maka kemudian saya sampaikan, ya sesungguhnya penipuan itu apa? Azabnya akan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan. Maka dalam bisnis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hindari penipuan ini. Jangan kemudian kita tergiur, yang penting untungnya banyak, jangan, ya. Maka orang yang menipu, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saksikan saja. Kalau kemudian kita menyaksikan ada orang curang, menipu, utang misalnya kemudian kabur kan gitu ya, maka tunggu saja itu kehancurannya. Dimanapun tempatnya dia kemudian tidak akan kaya, tidak akan sukses, tidak akan bahagia, karena dia sudah apa? Mengambil jalan yang salah. Dan ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan Allah segerakan itu azabnya, akan Allah segerakan kesengsaraannya. Yang kedua adalah dosa menipu. Yang ketiga, wa uquqal walidain, ya berdosa karena durhaka kepada orang tua. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya, maka banyak kemudian Pak, sebelum berbisnis ada hal yang kemudian perlu diperbaiki. Perbaiki dulu hubunganmu dengan orang tuamu, minta doanya, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Wa qati'atur rahim, yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang akan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan, qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi. Nah ini Pak, hati-hati sesama ya keluarga ribut, kenapa? Ya karena rebutan warisan. Nah, ini banyak juga terjadi Pak. Oh ini saya dapat segini, dapat, oh kamu enggak, kamu dapatnya segini, ya, rebutan warisan. Kalau seperti ini caranya, putus hubungan keluarga kita, sudah the end kan gitu loh, lo gua. Banyak Pak ini terjadi Pak, ya gara-gara warisan ini kemudian apa? Memutus tali silaturahmi. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata memutus tali silaturahmi ini maka kemudian merupakan azab yang akan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan. Hari ini kalau ada hubungan yang tidak baik dengan saudara kita, dengan keluarga kita, maka dicek Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis, setiap hari Senin dan Kamis pahala seseorang diangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya,
puasanya, zakatnya, ibadahnya dihitung, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, "Ungdur, lihatlah kepada dua orang yang masih melakukan perselisihan, yang masih berantem lebih dari 3 hari, maka kemudian apa? Janganlah engkau angkat amalan-amalannya tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya." Orang sholatnya masya Allah, di masjid rajin, sedekahnya luar biasa, umroh haji luar biasa, menghabiskan uang ratusan juta, tapi kemudian apa? Bertahun-tahun masih punya masalah dengan keluarganya, masih punya masalah dengan saudaranya, dan belum selesai. Ia putuskan itu silaturahminya, maka kemudian apa? Sia-sia amalnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan, wa ma'rufun la yushkar. Kebaikan yang tidak disyukuri. Ini Pak, ini azab yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan. Kebaikan atau nikmat yang tidak disyukuri. Maka hati-hati, kalau orang Jawa itu namanya gersulo Pak, ngeluh terus kan itu. Ya Allah, dari dulu kok miskin terus. Ya ini mengeluh, padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak bagi. Walaupun hidupnya sempit kan gitu ya, nggak punya mobil mewah dan lain sebagainya, akan tetapi Allah berikan ia kesehatan dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan kebaikan yang tidak kita syukuri. Ini 5 azab yang akan Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Kemudian azab durhaka kepada orang tua yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Bagaimana masuk surga? Allah memandang sajanya tak sudi Pak. Saya bacakan hadisnya. Salah satu, ada 3 orang, ada 3 golongan, la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sudi melihatnya pada hari kiamat. Jadi tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian berpikir gini, Pak Ustadz ya alhamdulillah kalau nggak dilihat sama Allah. Lah kok mendingan gimana? Alhamdulillah gimana? Nanti kalau nggak dilihat sama Allah langsung nyelonong saja masuk surga. Ini pikiran kamu kan gitu ya. Ya, tidak bisa. Artinya itu penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Siapa itu? Yang pertama, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Wal mananu ata'uhu, yang ketiga, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini dosa besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada hari kiamat Allah nggak mau melihatnya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, pecandu minuman keras, orang yang suka mengungkit pemberian. Ini keluarga inti ini, kalau nggak saya tolong mati semua itu, kelaparan. Wah, kamu ini bisa sukses ini karena saya. Kalau kamu nggak tak tolong, gelandangan kamu itu, makan aja susah. Nah ini ya adalah al-mananu ata'uhu, orang yang suka mengungkit pemberian. Sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu tentang al-mananu ata'uhu ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita memberi, lupakan pemberian itu, seolah-olah kita tidak beramal, seolah-olah kita tidak membantu orang lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azab yang kelima yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian azab yang keenam, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mencium harumnya surga. Naudzubillah. Pak, surga itu penuh dengan kenikmatan. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, baunya surga aja tidak dapat gitu ya. Saya akan bacakan hadisnya. An Ali radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa uquqal walidaini."
hendaknya engkau menghindari durhaka kepada orang tua itu. Fa innal jannah, kata Rasul, sesungguhnya surga itu yujadu rihuhu min masirati alfi amin. Sesungguhnya surga itu tercium baunya walaupun jaraknya masih perjalanan 1000 tahun, Bapak Ibu. Perjalanan 1000 tahun ini sini kemana gitu? Jauh ya. Jarak perjalanan 1000 tahun itu surga sudah tercium baunya. Artinya keindahan surga luar biasa. Wala yajidu rihaha, akan tetapi tidak akan didapatkan baunya surga itu akun oleh orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu. Orang yang durhaka kepada orang tuanya jangan berharap masuk surga. Baunya surga juga tidak dapat. Kemudian yang kedua, wala qati'ur rahim, dan baunya surga tidak akan didapat oleh orang yang memutus silaturahmi. Jadi bahaya, Pak, memutus silaturahmi itu. Wala syaikhun zanin, yang ketiga, baunya surga tidak akan didapatkan oleh seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ini golongan yang tidak akan mencium baunya surga. Wala jarun izaratu khuyala, kemudian yang izarahu khuyala, dan kemudian yang terakhir, surga tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kakinya karena sombong. Ya, ini orang-orang yang tidak akan mencium baunya surga. Sehingga kemudian ada masalah khilaf di kalangan fuqaha tentang hukum isbal. Apa hukum memanjangkan celana di bawah mata kaki? Pendapat pertama haram hukumnya karena hadis ini dalilnya. Kemudian yang kedua, tidak mengapa kalau tidak sombong, kan katanya. Tidak mengapa kalau tidak sombong. Ini khilaf di kalangan para fuqaha. Silahkan ya, mau mengambil pendapat yang mana. Kalau Ustadz mengambil pendapat yang mana? Ya saya kalau habis beli celana tak potongin, Pak. Ya. Pertanggungjawabannya masing-masing. Ustadz saya mau melebihi mata kaki tapi tidak sombong. Oh ini berdalil dengan dalil ini. Ya, ustadznya ini, kan gitu ya. Ya silahkan, itu nanti pertanggungjawabannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian azab yang ketujuh, yang terakhir, bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, akan diharamkan baginya surga. Ini yang keenam tadi tidak mencium bau surga, yang ketujuh diharamkan masuk surga, Pak. Ya. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalasatun qad haramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan, ada 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Ada yang mengatakan ini merupakan dosa besar. Kalau dia mentauhidkan Allah, bisa jadi Allah mengampuninya. Kalau tidak, Allah bisa jadi akan menghukumnya. Artinya haramallahu alaihimul jannah itu merupakan dosa besar yang diancam dengan api neraka. Siapa itu? Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wal'aq, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada dayus yang ketiga, yaitu dayus. Siapa itu dayus? Dayus adalah alladzi yuqiru fi ahlihil khabas, seorang kepala keluarga, seorang laki-laki yang kemudian rela di dalam keluarganya terjadi keburukan, tidak ada rasa cemburu. Contoh dayus ini, suami istri, naudzubillah min dzalik, ya, istrinya jadi pelakor itu tadi. Ya kemudian apa? Loh ini loh istrimu itu ganggu laki-laki orang, enggak apa-apa, yang penting nanti setoran duit. Dan ada, Pak, naudzubillah min dzalik, kemudian apa? Laki-laki yang kemudian membiarkan istrinya itu memang mengganggu laki-laki orang. Kemudian nanti ditunggu, nanti coba ya, kita grebek sama warga. Ya di rumah ya, kemudian apa? Wah ini sudah sama istrinya kan gitu ya. Digrebek sama warga, ditangkap, kemudian minta denda, Pak. Istri saya sudah diginikan, denda berapa? Motor 1.
10 juta, 15 juta. Ya, ini naudzubillah. Ini adalah dayus. Seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu dengan istrinya, ini adalah dayus. Melihat anak perempuannya, istrinya tidak berhijab, biasa saja, ini adalah dayus. Dan dayus ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan surga baginya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya besar ini. Ya, kepala keluarga ini. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, azab durhaka kepada orang tua yang ketujuh, yaitu diharamkan baginya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tutup azab durhaka kepada orang tua ini dengan kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama ada yang mengatakan ya terjadi perselisihan dalam sanad kisah ini. Ada yang mengatakan sanadnya mutasil, ada yang mengatakan dhaif dan lain sebagainya. Terlepas dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil ibrah dari kisah ini, yaitu kisah sahabat yang bernama Alqamah. Ini Bapak Ibu pasti pernah dengar ini. Kisah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. Ibadahnya luar biasa sekali. Sampai kemudian suatu hari Alqamah ini hendak meninggal dunia. Ketika hendak meninggal dunia, menghadapi sakaratul maut, sakit keras ketika itu, maka kemudian Alqamah ini susah matinya. Mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Maka Rasulullah mengirim 3 sahabat. Yang pertama Ammar bin Yasir, yang kedua adalah Suhaib Ar-Rumi, dan yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Wahai Ammar, wahai Suhaib, wahai Bilal, kita lanjutkan sebentar, pergi ke tempatnya Alqamah. Datang sampai sana, Alqamah mau meninggal dunia, susah, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kemudian balik kepada Rasul, ya Rasulullah, Alqamah mau meninggal dunia tapi susah, tidak bisa, tidak mati-mati, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Rasul mengatakan, pergi tanyakan kepada keluarganya, apakah Alqamah masih punya seorang ibu. Masih ya Rasul. Datangi ibunya tersebut. Kemudian bilang ke ibunya, suruh ibunya menghadap Rasulullah, atau Rasulullah yang akan menghadap ibunya. Didatangi ibunya Alqamah. Wahai ibunya Alqamah, Rasulullah berpesan engkau untuk menghadap Rasul, atau Rasulullah akan menghadapmu. Maka ibunya Alqamah mengatakan, biarlah saya yang menghadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ibunya Alqamah kepada Rasul. Rasul bertanya kepada ibunya Alqamah, wahai ibu, bagaimana menurutmu Alqamah anakmu ini? Ya Rasulullah, Alqamah rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian, kan gitu ya, infaknya banyak. Kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana perasaanmu kepada putramu ini? Diam ibunya. Wahai ibu, jawab dengan jujur, kalau tidak akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ya Rasul, sesungguhnya aku marah dengannya ya Rasulullah. Kenapa engkau marah wahai ibu? Sesungguhnya Alqamah ini lebih memilih mementingkan istrinya daripada diriku, dan ia durhaka kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa? Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua bagi seorang laki-laki itu apa? Tidak berhenti ketika kemudian ia menikah, tidak. Dan dia durhaka kepadaku ya Rasul. Maka kemudian, wahai ibu, karena inilah Alqamah susah meninggal, tidak mampu, dan Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemarahan ibu Alqamah yang menghalangi Alqamah membaca 2 kalimat syahadat ini. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Bilal, ambil kayu bakar. Ibunya mengatakan, untuk apa ya Rasul? Biar saya bakar Alqamah di depan ibu ini. Jangan ya Rasul, sesungguhnya azab Allah lebih dahsyat wahai ibu.
Maka kemudian aku tidak rela ya Rasulullah, kalau seperti itu maafkanlah Alqamah. Baik ya Rasul, aku maafkan Alqamah lahir dan batin. Maka kemudian ketika itu Rasul mengatakan pergi ke tempat, ke rumah Alqamah. Didapatkan di sana Alqamah sudah meninggal dunia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa sekali azab durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu hendaknya kita kemudian berhati-hati. Saya ulangi, azab durhaka kepada orang tua, yang pertama, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Yang kedua, azab durhaka kepada orang tua menyebabkan amal seseorang tidak diterima dan sia-sia. Kemudian yang ketiga, azab durhaka kepada orang tua, azab durhaka kepada orang tua, durhaka dapat mendatangkan murka Allah. Kemudian yang keempat, durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia. Kemudian yang kelima, ya, azab durhaka kepada orang tua tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keenam, orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mencium baunya surga. Yang ketujuh, diharamkan masuk surga bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Pak Ustadz, orang tua kami sudah meninggal dunia Pak Ustadz. Dulu saya durhaka Pak Ustadz, bagaimana menebusnya Pak Ustadz? Doakan setiap kali sholat, ketika kita bersedekah atas nama orang tua kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ladang barokah kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.